yang ku sembah, dan Kau yang ku muliakan. Dengan laguku, dengan syairku, nada-nada kidung indah bagimu Tuhan. Kau dari surga datang dan lahir di dunia. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, Tuhan Kau juru selamatku. Immanuel, Immanuel, Tuhan Yesus penebus dosaku. Immanuel, Immanuel, Tuhan Maha Pengasih.
Juru selamatku. Immanuel, Immanuel, Tuhan Yesus penebus dosaku. Immanuel, Immanuel, Tuhan Maha Pengasih. Advent. Dat is toch dat je in de maand voor kerst elke dag een chocolaatje mag eten uit zo'n kartonnen kalender? Ja, dat klopt. Maar het is dan ook de tijd dat we ons voorbereiden op de komst van het kinderke Jezus. Magie Moordrecht steekt daarom vanaf vandaag iedere adventszondag een kaarsje aan. Met een kleine vlam begint het grote licht. De Heer komt naar ons toe, het is een goed bericht. Shalom saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi pada hari Minggu yang kita boleh sebutkan hari Minggu Advent yang pertama, di mana kita boleh merayakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, goedemorgen iedereen. Wij zijn beland in de Adventstijd en dit is de eerste Adventszondag waarin wij ons verwachting hebben en onze verwachting mogen koesteren met de komst van Christus Jezus, het licht der wereld. Allereerst wil ik u meegeven dat altijd een kaars aangestoken wordt. En de eerste kaars zal aangestoken worden door de zondagschoolkinderen van de Magim, van de Gim Jemaat Moordrecht. En dat zal begeleid worden met een tekst yang beta mau berita bahwa terdahulu sebelum kita mulai dengan ibadah ini, anak-anak Midras hari Ahad, anak zondagschool nanti bakar healing Advent yang pertama dari Jemaat Gim di Moordrecht dengan salah satu nat supaya berketinggian dan kita boleh berbangga dan bersuka cita bahwa bersama dengan anak-anak kita boleh buka akan waktu Advent ini. Omdat wij samen met de kinderen mogen vieren en deze Adventstijd mogen openen. Mari kita mulai. Laat ons beginnen. Deze Adventsdienst van de eerste Adventszondag mogen wij openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam ibadah Advent yang pertama ini kami boleh memperalaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena
yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons eerst bidden sebelum kita datang kepada firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami mengucap syukur. Waktunya sudah kami datang dalam waktunya Advent, akan kedatangan kenantian Tuhan kita Yesus Kristus, di mana manusia hidup berpengharapan, apalagi terang dunia yang datang pada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus beberapa minggu lamanya, supaya waktunya hari Natal kami boleh sungguh-sungguh dengan sukacita menerimanya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam hati kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah beserta dengan kami pada usbu yang lalu, orang tua-tua, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu. Kami doakan tim produksi yang mengambil video ini, sedangkan kami doakan rekan-rekan kerja, pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di sini, pun juga kami doakan mereka yang tidak hadir, kawan-kawan dan rekan-rekan kerja daripada majelis gereja. Kami doakan ketiga jemaat, Kapellen de IJssel, Moordrecht, dan Krippen aan de IJssel. Sedangkan kami tidak melupakan doakan juga kan jemaat Alphen aan de Rijn sebagai regio gemeente. Pun hamba-Mu yang sungguh-sungguh tabur menabur firman-Mu yang kudus, sedangkan hamba-hamba-Mu yang lain kami juga perlu untuk doakan mereka, di mana mereka juga melayani cara apapun. Kami boleh bersiap dan menaruh telinga pada firman Tuhan, perkataan-Mu yang datang saja melalui tangan-Mu sendiri, di mana kuasa Roh-Mu yang kudus kami mementingkannya, supaya Roh-Mu yang kudus boleh mengajarkan, menghentarkan, menjelaskan akan kami dengan firman-Mu yang terindah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini, Advent yang pertama, terdapat dari dalam pertama Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13.
Onze schriftlezing voor deze eerste Adventszondag is uit 1 Thessalonicenzen 3, de versen 9 tot en met 13, die als volgt luidt, yang berbunyi berikut. Sebab ucapan syukur, apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. Mogen God, onze Vader en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen. Tot zover deze schriftlezing sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren. Geprezen zij de naam van Yesus Kristus. Berbahagialah segala orang yang ingin perlukan firman Tuhan dalam hatinya dan serta suka peliharakannya. Maranatha. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Advent yang pertama. Sudah berapa bulan lamanya? Hampir kurang beberapa bulan kita masuk tahun baru 2021. Walaupun kita ada mengakhiri bulan November, tapi kita masuk bulan Desember. Sing lama lagi kita masuk 2021. Ada berapa bulan lamanya kita sudah dikonfrontasikan dengan COVID-19. Mengapa kita ulang kali sebutkan itu COVID-19 atau Corona ini? Sampai saat ini, meskipun apa kita juga alami, kita tinggal jalankan akan firman Tuhan yang diberitakan melalui hamba-hamba Tuhan pun juga pelayan-pelayan Tuhan. Het is inmiddels bijna 2021, dan denkt u van, het is duurt nog eventjes, maar we zijn al beland op 29 november, de laatste zondag van de maand november. En vorige week hebben we het kerkelijk jaar afgesloten. Vervolgens komen wij december in en niet lang zal het duren of we zijn in 2021. Wij worden tot nu toe nog steeds geconfronteerd met deze COVID-19 of met deze coronavirus. Er is 24 uur lang constant gesproken en wordt er gesproken over deze virus. Wat heeft het met onze tekst te maken? Apa akan sebabnya dengan nats kita pada saat ini? Apalagi Advent. Advent di mana katanya ad dan vent itu dari venire, ad itu sebenarnya menuju ke, Advent kedatangan, vent venire berarti datang atau kedatangan atau akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Advent penting sekali, Advent yang pertama juga, bahwa semua orang Kristen pada hari Minggu ini ada yang taruh pohon terang, ada yang tidak. Tetapi mementingkannya Advent waktunya di mana kita bersiap menyediakan diri kita pada kelahiran Tuhan kita Yesus Christus. De Adventsweken zijn voorbereidingsweken voor de geboorte, voor de kerst, voor de geboorte van Jezus Christus. Ad betekent tot of naar vanuit het Latijn en venire. In feite betekent dat komen of komst. De aankomst eigenlijk. De komst van Christus. Van zijn geboorte. En we vieren het licht zoals Advent dat altijd prevaleert. Selalu kita mementingkannya Advent dengan terang. Di sini kita mendengar Rasul Paulus yang mengucap syukur terhadap jemaat Tesalonika. Yang hari Minggu yang lalu kita bilang mengakhiri dengan Fatsal 5 dan cuma Advent yang pertama ini kembali kepada Fatsalnya yang ketiga. Ayat 9 hingga dengan ayatnya yang ke-13. Het is weer even een terugschakeling naar Thessalonicense. Vorige week had ik gezegd dat het een afsluiting is, maar deze eerste Adventszondag wordt Thessalonicense weer benoemd. En het is ook goed om een keer te kijken naar de brieven van de apostel Paulus. De evangeliën wordt vaak voorgelezen, dat zouden we ook kunnen doen. Maar in dit geval zien wij ook dat apostel Paulus zijn dankbaarheid toont aan de mensen, maar in het bijzonder tot God. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Itu segala sukacita oleh karena jemaat Tuhan di Tesalonika melakukannya segala sesuatu. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Dengan kata lain dalam pertemuan muka dan muka, juga mereka jika jemaat Tuhan perlukan dalam kekurangan mereka, di dalam iman mereka dapat beroleh kemampuan untuk menambahkan akan kekayaan rohani mereka melalui iman mereka. En dat is nou precies het punt, de dankbaarheid die apostel Paulus toont aan de gemeente die hun best hebben gedaan
zich heeft ingezet. En dat ze dag en nacht, apostel Paulus en zijn metgezellen, Timotheus en Silas of Silvanus, voor de mensen daar in Thessalonica, voor hen te bidden en waar ze tekort komen om hen nog een keer erbij te doen wat ze nodig hebben. Niet zozeer de tekortkomingen, maar wat ze nodig hebben voor hun geloof. En vooral wanneer de versen 11 tot en met 13 eigenlijk een gebed is. Want het begint eigenlijk met mogen of mogen. Een gebed of een zegen wordt meestal eerst uitgesproken met mogen God of mogen de Heer. Selalu kalau diucapkan atau salah satu doa atau dalam satu doa dimulaikan dengan kiranya atau sampaikan diucapkan akan berkat Tuhan. Kiranya Dia ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya ayat 13 kembali, Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Itu salah satu doa ucapan Tuhan membesarkan mereka dengan kasih-Nya. Dengan sepenuh-penuhnya kasih-Nya mengalir, apalagi melalui kasih daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Pun juga melalui kasih Allah mereka beroleh dan diberikan kekuatan dan kemampuan supaya mereka suci dan kudus di hadapan Tuhan dan Allah Bapa, di mana mereka berdiri di hadapan Allah. En dat God, de Heer Jezus, de pad leidt voor hen. En dat de Heer ook zijn liefde kan geven aan hen. En dat die liefde overvloedig wordt als de liefde die de apostel Paulus geeft aan hen, de gemeente in Thessalonica. Mocht de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zal staan wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen. Dat is een gebed. In het Maleis of in het Indonesisch staat er geen amen. Wel in deze nieuwe Bijbelvertaling, omdat het aangezien wordt als een gebed. Di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu akan tidak tertulis amin, tetapi di dalam salinan terjemahan Nieuwe Bijbelvertaling atau Nieuwe Bijbel diakhiri dengan amin atau amen. Dengan kata lain, kita boleh mementingkan dalam waktunya yang sekarang hidup berpengasihan. Beta masih ingat ada salah satu rapat dengan wali kota dari Krempen, di mana ada pertemuan antara pendeta-pendeta dengan wali kota, dengan Hamente di Krempen, di mana juga kita bicarakan seumpamanya juga mengenai polarisasi satu dengan lain. Tapi jangan kita pikir di bangsa Maluku tidak ada satu dengan lain bertentangan. Pada sendirinya juga di dalam kelompok apa saja, di mana saja ada polarisasi satu terhadap yang lain. Apa yang seperti Rasul Paulus juga menyatakan dalam jemaat Tuhan di Tesalonika, jika mereka ada kekurangan, ada keperluan, mereka menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Dengan kata lain, itu juga penting. Iman kita dalam waktunya yang sekarang ada berbagai-bagai pandangan, ada berbagai-bagai hal yang berlaku atau masalah-masalah yang terjadi dalam dunia ini. Ada presiden yang tidak mau menyerah bahwa ada presiden yang baru. Ada beberapa
manusia yang berdemonstrasi terhadap pemerintah atau mereka tidak terima. Wij weten genoeg wat er in deze wereld gebeurt. En er is polarisatie. Ik weet toch dat er een vergadering is geweest tussen de burgemeester van Krimp aan de IJssel en de gemeenteraad met de pastores. Daaruit blijkt dat de polarisatie niet alleen tussen de burgers aanwezig is of ten opzichte van de kerken, maar ook overal, onderling. En zelfs binnen de kerken. In dit geval, waarom zou dat moeten zijn? Of een president die nog steeds niet opgeeft, omdat hij denkt dat hij zeer zeker gekozen is en omdat er fraude is. Iedereen mag een mening hebben, maar waar ligt de grens? Semua ada pandangan sendiri, tetapi mana batasnya? En kita boleh mementingkan pada hari Advent ini. Jika kita ada mementingkannya Tuhan dalam hidup kita, pada sendirinya akan berakibat keselamatan. Als wij God prevaleren in ons leven, dan komt het wel goed. Mocht de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mocht de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijden. Amen. Ayat 13. Akhirnya ayat 13, kita boleh mementingkannya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini sebabnya mengapa kita merayakan Advent. Dit is het fundament, de basis, de reden waarom wij Advent vieren. De voorbereiding, de komst, de verwachting, de hoop die we koesteren van Christus. Vers 13. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zal staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. En dan wordt er hier amen gezegd. Juist door zijn liefde krijgen wij die kracht, opdat wij geheiligd worden en voor God onze Vader zullen staan, wanneer de Heer Jezus komt met al de zijnen. Wie zijn die zijnen? Met al die mensen die hem toebehoren. Zij die gestorven zijn. Of zij die leven. Apalagi di mana kita boleh pikir itu orang yang hidup atau orang yang mati, nanti semua berdiri di muka di hadapan Tuhan pada waktu kedatangannya. Bahwa kedatangannya bukan saja sampai kita tunggu Tuhan Yesus pula atau kembali datang, melainkan Tuhan Yesus sudah pada saat ini sudah datang, melainkan asal manusia lihat akan terangnya. Tetapi ada manusia juga tutup matanya, tidak mau melihat terangnya. In feite, als wij de hoop en de verwachting koesteren en we verwachten de Heer, de Messias, en die komt met al de zijnen, de levenden en de doden, om het zo te zeggen, dan is die verwachting niet alleen wanneer Hij komt, en we weten niet wanneer Hij komt, dat zal God zelf bepalen. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita yakin dan percaya, tetapi pada akhirnya Allah Bapa yang berkuasa, bukan manusia yang tentukan. Melainkan kedatangannya sudah ada pada saat ini. Die verwachting, die komst, die Israël. Christus is al gekomen via zijn woord. Tuhan sudah datang melalui firman-Nya. Tetapi juga jangan kita pikir melalui firman-Nya sendiri. Ada waktu-waktunya ajaib yang berlaku. Natuurlijk denken wij van, ja, ik heb de Heer Jezus niet gezien, maar via zijn woord is Hij al gekomen, zijn liefde is al gekomen. Hij vertelt ons hoe wij moeten omgaan met elkaar. Juist door die liefde krijg je kracht. Angst sluit deuren, maar liefde opent de harten.
ketakutan tutup. Itu sebenarnya merupakan pintu-pintu ditutup. Tetapi kalau ada kasih, hati-hati terbuka. Ini kata lain, apalagi waktu-waktu yang sekarang, tiap hari beta sudah bilang sadar dan berjaga-jaga, sadar dan nasihatilah satu dengan lain. Ini kali beta katakan berpegang kepada kasih Allah dalam waktu-waktunya yang sekarang. Mau kita tahu kasih Allah yang menjadi fundament untuk kita untuk dapat mengatasi tantangan dalam hidup kita. En dat is nou precies de boodschap. Vorige zondag had ik gezegd, wees waakzaam, wees op je hoede en troost elkaar. En vandaag zeg ik, leef door zijn liefde die u kracht geeft. Opdat er een moment komt dat we hem zullen ontmoeten. Maar die ontmoeting is er al. Alleen moeten wij dat nog zien. Natuurlijk zijn de wonderen de wereld niet uit. Maar er zijn mensen die de hoop of die dat uitsluiten. Wonderen uitsluiten. Memang ada manusia yang pikir ajaib mana, tanda ajaib mana. Kita punya kekasih tidak ada lagi, bagaimana Tuhan tunjuk kuasanya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus sudah turunkan Roh Kudus untuk kita. Waarom? Als u denkt van nou waarvoor leef ik dan, als mijn geliefde er niet meer is, wanneer komt hij dan? Hij is al gekomen, hij is in ons aanwezig via zijn woord, maar hij is al voor ons gestorven, hij heeft geleden, hij is gekruisigd en gestorven en begraven. En hij heeft het dodenrijk meegemaakt en is opgestaan uit de dood. En hij heeft het licht naar ons gebracht. Dat is onze boodschap. Wij weten dat ons leven begrensd is. Kita tahu hidup kita terbatas. Lain tidak. Mau harap siapa? Kita juga pikir dalam kepala kita banyak-banyak hal yang harus diuruskan, atau secara pribadi sebagai rumah tangga beta mesti urus ini, mesti urus itu, atau bagaimana dengan Natal sebentar, bagaimana di malam kunci tahun, bagaimana di tahun baru. Tapi Tuhan buka jalan kalau kita buka hati. Hoe moet het nou met de kerst en oud en nieuw? Mensen maken zich zorgen over hun leven en over hoe het verder moet. Maar wees ervan overtuigd dat Christus ons niet loslaat. En dat er toch een tijd komt dat alles anders zal worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ada waktunya yang perubahan yang baru sekali. Bumi dan langit yang baru. Di mana Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, waar de Heer zal bepalen en hij de koning is. Bijzonder aan al die mensen die zijn gestorven. Wanneer er gezegd wordt in vers 13. Wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen, heb ik net al aangegeven. Dan zijn het ook mensen die niet meer in ons midden zijn. Ik heb vorige zondag ook nog gezegd. Of je leeft of sterft, je zult samen met de Heer zijn. Ook nu. Mau hidup atau mati, kita bersama dengan Tuhan seperti hari Minggu yang lalu. Juga di mana Tuhan Yesus bersama dengan semua orang kudusnya. Dan semua orang kudusnya, itu orang yang tinggal berpegang kepada Tuhan. Dalam waktu, apalagi waktu-waktunya yang sekarang, kita dicoba si kuat dalam iman atau tidak. Apalagi kalau manusia mengalami duka cita. Atau kekasihmu yang sudah meninggal dunia dengan segera. Lalu cari Tuhan. Selalu cari Tuhan waktu apa saja. En het kan ook zo zijn dat je denkt van ja, mijn geliefde is van me ontnomen. Ik ben in rouw. Hoe kan ik die Heer verwachten? Maar laat hem niet los. Maar kom naar de Heer niet alleen wanneer je het moeilijk hebt.
Kom altijd naar de Heer in vreugde en verdriet. En het gaat niet om onszelf, maar om de Heer en onze medemens. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan dan sesamanya, sama manusia. Bahwa dalam kegelapan bumi ini, dalam kesusahan kehidupan manusia, ada Tuhan yang memikul segala beban atas bahunya. Mau hidup, mau mati. Mau baik atau jahat, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Semoga kiranya Tuhan kita Yesus Kristus membukakan kami jalan kepadanya. Kiranya Tuhan menjadikan kita bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi yang lain. Kiranya Dia menguatkan hati kita supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan semua orang kudusnya. Mogen God ons Vader en onze Heer Jezus Christus het plat naar ons leiden. Mogen de Heer de liefde die we voor elkaar hebben en ieder ander groter maken, zodat de liefde die we hebben even overvloedig wordt als de liefde die we hebben voor elkaar en vooral vanuit de dienaren des Heeren. Mogen de Heer ons door die liefde kracht geven, zodat wij zuiver en heilig voor onze God en Vader zullen staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. De dood heeft niet het laatste woord, maar het eeuwig leven. De duisternis heeft niet het laatste woord, maar het licht. In Jezus Christus onze Heer. Amen. Dia
Kaulah yang termulia, Yesus, Kau anak domba Allah. Seluruh bangsa tunduk menyembah Yesus kini dan selamanya. Yesus datang dengan kuasa. Yesus, Kaulah terang dunia, kini dan selamanya. Mari kita mengucap syukur lah Tuhan sedangkan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih. Kami pertama-tama mengucap syukur kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami harap saja jika Tuhan datang dalam hati kami pada saat ini, bukan saja kami tunggu sampai Tuhan Yesus datang, melainkan Tuhan Yesus sudah ada jika kami percaya dan kami ada iman yang secukup-cukupnya. Dan kami mohon daripada Tuhan juga berikan kepada kami akan kemampuan dan kekuatan supaya kami tinggal bertekun dalam iman kami. Berkaitan dengan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya dan jemaat-Mu, kami perlukan akan Dikau tiap-tiap hari. Namun kami percaya Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya kita juga mengikuti segala sesuatu yang Tuhan sudah menunjuk kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, anak di dalam Allah, terang dunia yang menerangi akan hati kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga bahwa ada kawan-kawan kerja, pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di sini. Kami doakan mereka yang lain, yang ada kerjaan, yang ada keperluan atau yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah akan kawan-kawan kerja kami. Sedangkan kami doakan tim produksi, tim pengambilan video, berkatilah rumah tangga mereka. Sedangkan kami doakan ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dalam pada majelis gereja daripada jemaat Kapelanda Eisel, Krimpanda Eisel-Modrach pun juga Alphen and the Rain. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang selalu setia untuk memberitakan firman Tuhan, sedangkan juga firman Tuhan boleh kenyangkan akan hati kami dan kami beroleh penghiburan, merupakan akan kemampuan dan kekuatan untuk meneruskan akan perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memberkati akan janda-janda baru-baru anak-anak yatim piatu, apalagi mereka yang berduka cita. Kami mendengar akan kabar-kabar duka di mana-mana saja. Oleh karena COVID-19, dengan segera kekasih mereka sudah terpanggil atau diambil. Tuhan sudah panggil, melainkan pada sendirinya kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus ternyata bahwa ada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua orang yang percaya akan kehidupan yang kekal. Kami doakan ya Tuhan akan segala organisasi gerejawi, bestir sinode, bestir klasis, bestir pada majelis gereja, tim-tim koordinasi, organisasi gerejawi, penyanyi-penyanyi, pikim, magim, pengajar-pengajar, dan segala bantuan dan pertolongan komisi-komisi yang membentuk kepentingan perkembangan jemaat-Mu. Berkatilah ke mereka sekalian. Sedangkan kami doakan ya Tuhan akan pemimpin-pemimpin di lada masyarakat dan perjuangan supaya mereka sesuai menurut kehendak-Mu juga dan mereka bekerja dengan jujur dan benar. Kami doakan akan bangsa, rakyat, masyarakat Kapelanda Eisel dengan persoalan perumahan yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka akan hati mereka supaya mereka itu yang yayasan boleh
memberi kebenaran untuk orang-orang yang sungguh-sungguh perlukan juga akan kebenaran di dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan juga tuntut daripada kami, berikan kepada mereka yang ada susah dan sukar atau di dalam penjara, melakukannya akan kebebasan dan kebenaran dan keadilan. Pun juga akan tugas tanggung jawab untuk semua orang yang percaya akan Tuhan di dalam bidang kerja apa saja untuk melakukan kebenaran dan kejujuran. Ya Tuhan yang mengenalkan tiap-tiap rumah tangga yang ada mengalami kesukaran persoalan perumahan ini. Ya Tuhan beserta dengan mereka jika mereka ada di muka hakim, dan juga Tuhan yang memutuskannya segala sesuatu, baik atau tidak baik, Tuhan yang berkuasa pada akhirnya. Dan kami tahu Tuhan ada maksud yang baik dengan kehidupan kami. Ya Tuhan beserta dengan saudara-saudara kami di tanah air yang mengalami COVID-19 dan gempa bumi, beserta dengan hamba-hamba Tuhan di sana, gereja-gereja juga di sana, mau di berbagai-bagai pulau dan negeri. Sedangkan kami doakan juga pemimpin-pemimpin di sana, dan tabib-tabib, dokter-dokter, suster-suster yang mengerjakan segala sesuatu di Maluku atau di sana, sedangkan juga di tanah asing ini, di tanah Belanda, supaya mereka menolong semua orang yang ada sakit, yang dikonfrontasikan dengan COVID-19, tetapi juga mereka yang ada kesakitan yang lain-lain, yang juga diperlukan untuk ditolong. Berkatilah mereka juga ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, anak-anak yang ada duduk pada bangku persekolahan, saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan, mereka yang tidak ada kerja oleh karena kesusahan ekonomi. Ya Tuhan, memenuhi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar mereka beroleh masa depan dan mereka juga ada pengharapan dan mereka dapat kerja kembali. Hanya ya Tuhan, pertama-tama mereka perlukan penghiburan untuk jiwa hati mereka supaya mereka dapat kekuatan untuk cari akan kerja. Ya Tuhan, berkatilah mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Pun juga kami doakan ya Tuhan, tiap-tiap orang yang menderita sengsara oleh karena peperangan, yang berlapar dan berdahaga, yang bertelanjang beri pakaian, yang memusi beri akan rumah untuk mereka, dan kebenaran pun juga beri penghiburan untuk mereka. Ada banyak hal-hal yang kami mau sampaikan kepadamu Tuhan, mengenalkan kami apalagi pada hari Advent yang pertama ini. Pun juga kami doakan mereka yang berulang tahun kembali, mereka boleh diberkati, boleh beroleh tambahan. Kami tidak melupakan doakan mereka yang ada hidup sendiri atau rasa hidup sendiri, atau dalam bahasa Belanda disebutkan eenzaamheid atau verlatenheid. Ada anggota-anggota jemaat orang tua yang rasa juga bahwa mereka tidak sempat untuk keluar oleh karena sakitan COVID-19 ini, untuk menjaga keamanan kesehatan tubuh mereka, beserta dengan mereka. Pun juga dengan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melakukannya akan tugas pergembalaan atau pastoral, supaya mereka juga rasa sedikit akan penghiburan dari firman Tuhan, dan juga ada tidak dilupakan mereka didoakan ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, segala sesuatu dalam tangan Tuhan, apalagi korban persembahan kami, kolekta-kolekta, persembahan syukur dan sebagainya. Berkatilah korban persembahan kami ini dan persembahan syukur, bantuan gerejawi, supaya tiap-tiap rumah tangga diberkati atau tiap-tiap pribadi diberkati oleh tangan-Mu sendiri. Akhirnya ya Tuhan, kami doa-doa anak-Mu yang diajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Di tengah kesukaran dan bencana yang datang silih berganti menimpa hidupku, di tengah pergolakan hidup dan kesusahan yang mencoba untuk menguji iman dan percayaku, tapi Engkau Tuhanku, Engkau gunung batuku, Engkau pelita bagi kakiku, dan Engkau terang bagi jalan hidupku. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Akhirnya kami boleh sampaikan berkat Tuhan pada waktu Advent ini, minggu yang baru ini, untuk semua saudara dalam Tuhan kita Yesus Christus. Wij mogen de zegen meegeven in deze Adventsweken voor u allen. Nogmaals wens ik u shalom en ook het licht der wereld. Boleh kita sampaikan shalom dan akan terang dunia di dalam hati kita. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons, vanaf vandaag tot in de eeuwigheid. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang Kudus selalu ada dengan kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.